Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu lagi dengan saya, Mr. Cross, Dr. Cross, yang kali ini akan memberikan uh, sedikit sharing tentang bab 3 untuk tugas akhir atau skripsi. Selain itu juga akan saya berikan contoh-contoh mungkin satu dua uh, yang sisanya bisa dibaca pada penelitian kakak kelas ataupun di perpustakaan-perpustakaan yang ada, dan juga mengoleksi tentang bab 3 penelitian. Secara umum, bab 3 itu berisi tentang metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini akan di breakdown menjadi tempat dan waktu penelitian, jenis datanya, sumber datanya, dan bagaimana cara mendapatkan sumber data tersebut, dan juga mengolahnya. Nah, sekali lagi saya ulang, bab 3 ini berbicara tentang metodologi penelitian, di mana metode penelitian ini berisi tentang jenis data, sumber data, pengolahan data, dan juga bagaimana akan melakukan analisis data. Pendeknya, ini akan mengacu ke bab berikutnya atau bab 4, sehingga pembaca mendapatkan informasi atau sedikit tidaknya penguji mendapatkan informasi tentang bagaimana alur dari tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi dari rekan-rekan semua. Baik, saya akan berikan satu contoh yang dalam ini adalah skripsi salah satu bimbingan saya yang sudah tamat. Ya, jadi di sini metodologi bab 3 metodologi penelitian. Jadi seperti biasa, berikan dulu pemabah. Ya, berikan dulu pemabah di sini. Bab ini memaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian, informasi. Jadi fungsinya di sini adalah pembaca, penguji, atau Anda memberikan informasi tentang apa sih yang ingin Anda bicarakan. Seperti halnya bab 2 yang saya emphasize, jadi memberikan suatu opening line atau paragraf pembuka. Jadi harapan saya rekan-rekan bisa memberikan ini. Jadi jenis metode penelitian dan apa yang digunakan dibahas. Jadi oke, kita tidak perlu membaca, memberikan sum up atau summary. Baik, saya akan lanjut dengan tempat dan waktu penelitian. Nah, jadi pada tempat dan waktu penelitian saya berikan satu tips, bahwasanya tempat dan waktu penelitian itu mengacu kepada alasan akademis. Alasan akademis yang dimaksud adalah mengapa Anda memilih lokasi tersebut, tempat tersebut, destinasi tersebut, atau lain sebagainya. Sekali lagi, alasan akademis kenapa Anda memilih lokasi tersebut. Jadi di sini penelitian ini dilaksanakan di Hyatt Sovereign, merupakan hotel bintang 4 berlokasi di Tuban. Bla bla bla, diterangkan tentang sedikit deskripsinya. Setelah itu agar lebih jelas, boleh juga mungkin ditambahkan tentang bagaimana sedikit ya tentang data awal. Jadi di sini data awal yang dimaksud adalah sejarahnya mungkin sedikit saja, ya, tidak perlu banyak. Nah, di sini kita berbicara pada alasan akademis. Alasan akademis adalah seperti yang saya bilang tadi, pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja mempertimbangkan kesediaan bahwa pihak Sovereign Hotel mau memberikan data, mudah akses ke sana, dan lain sebagainya. Hal yang terpenting yaitu jangan lupa harus menaruh denah. Sini ada peta lokasi, sehingga
pembaca mendapatkan informasi atau penguji jelas di mana letaknya. Satu tips dari saya, ya, silakan diperhatikan bagaimana cara melakukan tag di sini. Gambar 3.1 peta lokasi penelitian, jangan lupa dicantumkan sumber dan tahunnya. Sekali lagi, ini sangat penting dalam membuat skripsi yang baik. Ini gambar nomor berapa, peta lokasi penelitian, dan juga jangan lupa di mana Anda mengutip sumbernya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke jenis penelitian. Jenis penelitian silakan disesuaikan dengan penelitian rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, mana penelitian ini bersifat deskriptif, kuantitatif. Jadi silakan. Tapi contoh di sini menggunakan penelitian deskriptif. Untuk lebih lanjut, mungkin saya akan membuatkan video yang lain tentang jenis penelitian dan apa yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif yang mungkin kita akan bahas pada video-video berikutnya. Jangan lupa, jika Anda mengutip sesuatu, silakan cantumkan sumbernya. Cara mengutipnya sebagai berikut ya. Jangan lupa ada tahun dan juga halaman dan nama belakang atau mungkin family name dari yang memberikan statement. Baik, saya akan lanjut untuk mempercepat. Jenis dan sumber data. Obvious sekali jenis data. Ya, jenis data adalah bagaimana atau jenis data tersebut. Jadi kualitatifnya seperti apa? Tentu ada juga data kuantitatif seperti apa. Sampaikan. Mungkin kualitatifnya adalah penjelasan tentang uraian data, mungkin berupa sumber informasi apapun, silakan. Dan juga sumber kuantitatif mungkin diagram batang dan lain sebagainya, statistik, silakan disampaikan. Lanjut pada sumber data. Di sini umumnya memakai data primer, data sekunder, kajian pustaka dan lain sebagainya. Ya, silakan saja. Jadi data primer disesuaikan dengan penelitian adik-adik. Saya lanjut. Teknik pengumpulan data, karena di sini adalah deskriptif yang kualitatif. Jadi penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan teknik wawancara. Jika rekan-rekan menggunakan teknik wawancara ini, sekali lagi, teknik wawancara ini jangan lupa ada kisi-kisi wawancara. Ya, jadi jangan lupa harus ada kisi-kisi wawancara yang bersumber dari teoritis yang sudah dibahas di bab 2. Jadi butir-butir pertanyaannya silakan disampaikan di sana. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mempelajari catatan-catatan ya yang berkaitan dengan Magnetic di H Sovereign Hotel tahun 2006. Silakan observasi pengamatan langsung. Jadi observasi ini jangan lupa, saya akan emphasize di sini harus ada kapan observasi tersebut. Ada foto untuk memperkuat bukti bahwa melakukan observasi. Baik ya, kurang lebih seperti itu. Baik, teknik analisis data obvious sekali disesuaikan kembali dengan penelitian rekan-rekan semua. Jadi sini adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan di penelitian ini. Silakan memaparkan seperti apa. Karena penelitian ini berjudul SWOT analysis tentang online reservation di Sovereign Hotel, bahwa teknik penelitiannya adalah menggunakan analisis SWOT yang dibedah seperti yang sudah ditulis berikut. Peneliti juga menggunakan mencantumkan tabel di sini. Silakan. Ya, jangan lupa sumber dari tabel tersebut. Itu yang saya garis bawahi.
Baik, demikian saya tampilkan satu video lagi. Baik, saya akan tampilkan satu video lagi di mana ada satu video yang satu tulisan maksud saya. Sebentar. Satu tulisan yang memberikan penggambaran tentang bab 3. Hold up. Baik, terima kasih sudah menunggu. Nah, ini adalah bab 3 disertasi yang saya tulis. Jadi yang membedakan adalah kami dituntut di strata 3 dituntut untuk melakukan rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian yang dimaksud adalah hakikat dari penelitian ini adalah apa, sesuaikan dengan jurusan dari atau bidang keilmuan yang sedang ditempuh. Jadi karena saya kemarin adalah ilmu kritis kajian budaya atau cultural studies, saya menulisnya sebagai berikut, bahwa hakikat penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu budaya. Proses penelitian dirancang secara kualitatif kritis sebagai ciri utama dan bla bla bla. Jadi di sini adalah pemabah yang saya tulis. Jadi untuk memberikan gambaran informasi tentang isi dari bab ini. Lanjut ya. Hal lainnya hampir sama. Di lokasi penelitian, sekali lagi ada alasan akademis. Lokasi penelitian di Ubud, adapun alasan melakukan penelitian di daerah Ubud. Nah, ini ada alasan akademis. Jangan lupa. Ya. Saya mencantumkan beberapa alasan. Alasan kedua, ya, alasan ketiga dan lain sebagainya. Jadi pendeknya pihak penguji tidak akan bertanya atau menanyakan lagi alasan akademisnya, dan umum biasanya pada ujian strata 3 atau strata 2 ini akan dibahas. Ya, karena jika tidak sesuai dan tidak mampu memberikan alasan yang tepat, saya mohon maaf sekali, pada saat proposal umumnya itu akan diubah, diobrak-abrik, atau bahkan diganti lokasi penelitiannya. Sayang sekali ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ada di sini juga saya memberikan hotel-hotel yang saya jadikan sampel penelitian. Jadi saya paparkan di sini sampel penelitian yang rampung, terlacak, pernah berkasus dengan masyarakat lokal dan sebagainya, disesuaikan dengan sekali lagi penelitian yang sedang dilakukan. Sisanya sama, jenis dan sumber data, kuantitatif dan kuantitatif, jenis data yang saya gunakan. Jadi kuantitatif mungkin digali berdasarkan angka, kuantitatif dan lain sebagainya, silakan. Sumber data adalah sumber data atau resources yang akan memperkuat penelitian rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa. Nah, di sini sumber utama penelitian yaitu dari media massa, clipping koran, dan juga sumber-sumber wawancara dari Pemkab Gianyar, pengusaha investor dan lain sebagainya, silakan disesuaikan. Lanjut, kita ke penentuan informan jika menggunakan informan. Jadi saya bagaimana cara melakukannya, saya menggali dengan teknik snowball atau menggelinding yang sumbernya saya dapatkan dari Moleong. Ya, jadi saya menentukan informan kunci di sini pada waktu itu adalah Bapak Wakil Gubernur sebelum menjabat, yaitu Pak Jok Aceh. Jadi silakan disesuaikan alasannya kenapa alasan memilih beliau sebagai informan kunci. Jangan lupa alasan beliau untuk
sebagai informan kunci. Instrumen penelitian ya disesuaikan dengan penelitian rekan-rekan atau adik-adik. Metode hampir sama seperti penelitian skripsi dari rekan Anda sebelumnya, bahwa observasi dilakukan, alasan observasi itu penting dilakukan. Kenapa? Silakan dicampurkan teknik wawancara. Sekali lagi, teknik wawancara jangan lupa harus ada kisi-kisi wawancara. Sekali lagi harus ada kisi-kisi wawancara yang dicantumkan di belakang di lampiran. Baik, di sini sama ada teknik analisis data karena saya bersifat kualitatif, jadi analisisnya melalui deskripsi yang mendalam atau description yang saya gunakan, saya dapatkan dari George, ya. Saya melakukan 4 tahapan, ya, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Nah, lewat hal tersebut diharapkan mampu memberikan data yang akurat, valid, dan reliable. Ya, ini adalah bidang keilmuan saya. Jadi silakan disesuaikan dengan bidang keilmuan. Untuk kuantitatif jangan lupa kuantitatif juga memiliki mohon juga dicantumkan tentang bagaimana penyajian hasil analisis data tersebut, ya, berupa naratif, mungkin berupa diagram batang dan lain sebagainya, harus disampaikan. Sekali lagi saya sum up bahwa di sini adalah metodologi bab 3 berbicara tentang metodologi penelitian, di mana metode penelitian itu akan berbicara lokasi penelitian, petanya jangan lupa, jenis dan sumber data. Di sini tidak saya sampaikan peta ya di disertasi saya karena kita ada gambaran umum wilayah penelitian yaitu bab 4, tetapi deskripsi silakan dicantumkan di sini. Ya, jenis dan sumber data ada penentuan informan, instrumen penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data tersebut, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah cara penyajian analisis data. Baik, demikian tentang bab 3. Sangat singkat, jika dirasa bermanfaat, alhamdulillah, astungkara, puji syukur, dan stay tune, sharing video ini, share ke rekan-rekan Anda yang mungkin sedang melakukan tugas akhirnya, sehingga bab 3 dapat dilalui dengan baik. Dan sekali lagi, like and subscribe di channel ini bersama saya, Dr. Cross, yang selalu siap memberikan sharing informasi demi kelancaran tugas rekan-rekan semua. Baik, akhir kata, salam sehat dan salam super jauh.